Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Insyaallah pastinya baik-baik saja. Hari ini Ustaz Judi akan menjelaskan tentang jenis-jenis ekosistem. Kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca doa sebelum belajar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini akan lebih mudah kita pahami bersama. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi ekosistem. Apa sih sebetulnya ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bahasa sederhananya adalah bahwa ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Dalam sebuah ekosistem di situ terdiri atas, contohnya misalkan tumbuhan, hewan, udara, tanah, air, cahaya matahari dan sebagainya. Itu adalah ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah ekosistem alami. Ekosistem alami artinya ekosistem yang terbentuk secara alami. Contohnya misalkan ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem gurun pasir, ekosistem padang rumput. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah sebuah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Tentunya ekosistem ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah ekosistem sawah, ekosistem danau dan sebagainya. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami. Terdiri atas ekosistem darat atau yang dikenal dengan adalah terestrial. Ekosistem darat ini adalah ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Contohnya misalkan ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem tundra dan sebagainya. Yang kedua adalah ekosistem air atau akuatik, yaitu ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh air. Contohnya misalkan ekosistem air laut. Yang kedua ekosistem air tawar seperti sungai dan danau. Kita masuk pada ekosistem tundra. Ekosistem tundra ini merupakan salah satu contoh ekosistem darat. Ekosistem tundra merupakan ekosistem yang lingkungannya dingin dan kering, di mana ekosistem ini daratannya, terutama tumbuhannya, mengalami perlambatan pertumbuhan karena rendahnya suhu lingkungan, sehingga sangat sulit kita jumpai dalam ekosistem tundra ini adalah pepohonan-pepohonan tinggi. Dalam ekosistem tundra, tumbuhan yang hidup di daerah ini contohnya seperti lumut, rumput, lumut kerak, semak belukar dan sebagainya. Sedangkan hewan yang hidup di daerah tundra ini seperti rusa kutub, beruang kutub, kelinci kutub dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ekosistem taiga. Ekosistem taiga ini merupakan salah satu contoh ekosistem darat.
Ekosistem taiga merupakan ekosistem yang berada di hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan saja. Contohnya misalkan cemara, pinus, dan sejenisnya. Ekosistem taiga ini kebanyakan berada di daerah yang beriklim subtropis. Makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem taiga, contohnya misalkan beruang hitam atau grizzly. Yang kedua, contohnya misalkan tupai. Kedua binatang ini sangat cocok tinggal di ekosistem ini karena ketika mereka masuk pada musim salju, mereka akan melakukan yang namanya hibernasi. Tumbuhannya contohnya pinus, pohon cemara, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem gurun pasir. Ini merupakan salah satu contoh ekosistem darat, yang mana ekosistem gurun pasir merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah, bahkan lebih sedikit dibandingkan laju penguapannya. Makanya kalau kita lihat dalam ekosistem gurun pasir sangat sulit kita jumpai adanya genangan air, karena memang di situ laju curah hujannya sedikit dibandingkan dengan penguapannya. Makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem gurun pasir contohnya misalkan kalajengking, kemudian ular kobra, dan rata-rata hewan-hewan ini memiliki bisa yang sangat beracun dan mematikan. Kemudian beberapa jenis tumbuhan seperti kaktus, dan kita sangat jarang menjumpai tumbuhan-tumbuhan yang berdaun lebat. Rata-rata mirip seperti kaktus yang daunnya seperti duri. Kemudian ekosistem yang berikutnya adalah ekosistem padang rumput. Ini merupakan juga salah satu contoh ekosistem darat, yang mana ekosistem ini memiliki curah hujan yang lebih rendah dengan pola sebaran yang tidak teratur. Ekosistem padang rumput ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah stepa. Stepa merupakan padang rumput yang tidak dikelilingi pepohonan. Yang kedua adalah sabana. Sabana merupakan padang rumput yang dikelilingi pepohonan. Contoh padang rumput yang ada di Indonesia yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di situ terdapat ekosistem padang rumput. Hewan-hewan yang bisa kita jumpai dalam ekosistem padang rumput seperti zebra, kuda, kambing, gajah, singa, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem ini merupakan ekosistem hutan yang mempunyai keragaman organisme yang sangat tinggi dengan ciri khas berupa iklim yang lembab serta curah hujan yang tinggi. Dalam ekosistem ini kita banyak menjumpai jenis-jenis binatang seperti monyet, ular, harimau, dan sebagainya. Serta kita juga menjumpai berbagai macam jenis tumbuhan seperti rotan, damar, anggrek, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah ekosistem air asin atau air laut. Ekosistem air asin merupakan salah satu contoh ekosistem akuatik yang mempunyai rasa asin pada airnya. Ekosistem ini berada di kawasan laut. Tentunya
makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalamnya seperti plankton, cumi-cumi, kuda laut, ikan, terumbu karang, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ekosistem air tawar. Ekosistem ini termasuk ekosistem akuatik yang mana rasa airnya tidak asin atau tawar. Ekosistem air tawar ini terdiri atas yang pertama adalah ekosistem sungai. Yang kedua adalah ekosistem danau. Yang ketiga adalah ekosistem rawa-rawa dan sebagainya. Inilah contoh ekosistem air tawar. Selain ekosistem alam, juga ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya misalkan ekosistem sawah. Ekosistem sawah ini sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, utamanya kebutuhan pangan. Contohnya padi, jagung, dan jenis kebutuhan pangan lainnya. Di dalam ekosistem sawah bisa kita jumpai beberapa tanaman padi, rumput, ikan, siput, belalang, udara, air, tanah, cahaya matahari, dan sebagainya. Contoh yang kedua, ekosistem buatan adalah ekosistem kolam. Ekosistem kolam ini sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan ikan. Ekosistem kolam terdiri atas beberapa ikan, plankton, tanaman air seperti teratai, enceng gondok, air, cahaya matahari, dan udara. Inilah beberapa pembahasan tentang ekosistem dan jenis-jenisnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di dalam ekosistem itu berisi tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Itu yang dapat Ustaz Yudi jelaskan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Marilah kita akhiri pembahasan ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.